Jawa Timur itu pemilik sesungguhnya yang sah Nahdlatul Ulama. Dari sisi ormas keagamaan dan kemasyarakatan. Tidak bisa dihindari, kader PD Perjuangan terlalu banyak dari Nahdlatul Ulama. Dari kawan-kawan NU banyak banget. Bukan hanya banyak, pakai banget. Karena kan tidak bisa dihindari, memang kultur kami seperti. Oleh karenanya pemilih Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu, kalau kami 24%, itu hampir 41% pemilihnya NU. Secara umum memang positioning PDI Perjuangan itu baru mulai tumbuh sejak 2014. 2004 itu kami masih meranah betul. Merana orang asing dengar PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah lambat laun kami sowan pada kiai. Karena bahasa kami adalah, ayolah para kiai, para lurah, para tokoh agama, PDI Perjuangan itu jangan ditinggal. Kami itu ibarat lahan kami itu terjal, kering kerontang. Kami perlu disiram. Yang nyiram siapa? Pak Kiai yang bisa. Kalau Pak Kiai nggak nyiram-nyiram kami semakin mengering, semakin mengeras. Nah itu yang saya lakukan bersama kawan-kawan. Sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Tatang Gurito dan juga saya Ardhito Ramadan. Acara kelas Wahid nomor 1 di Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Dan hari ini Dito kita hangout bareng sama Ketua DPP PDIP Pak Said Abdullah. Selamat siang Pak Said. Selamat siang, selamat siang. Terima kasih. Berita baik semua ini ya. Nah, masih sudah diterima ini Pak di rumah aspirasi ini, luar biasa ini. Kita mau membongkar ini. Ini kan Pak Said juga gimana lagi Dito ini sering banget di doorstop anak-anak ini. Betul. Pokoknya kalau lagi rapat paripurna tuh Pak, kita di bawah nunggu di eskalator, Pak Said mana nih Pak Said. Ketika ada dikejar langsung. Ya, langsung. Jangan. Dan salah satu politisi yang apa adanya ya, kalau di doorstop tuh pasti di atas 10 menit. Ya, betul. Itu. Karena semua ditanyain dan semua dijawab. Ya. Kadang-kadang sampai minta maaf. Ini tadi janjian tematik. Kok tiba-tiba ngalor ngidul? Ya kita itu emang strategi wartawan begitu. Ada bukis-bukisnya juga. Iya. Nah, sahabat Kompas.com, hari ini Pak Said juga kita pengen ya ngobrol banyak Pak seputar perpolitikan baik di nasional maupun di daerah, karena kita tahu Pak Said ini juga baru pertengahan kemarin ya Pak, pertengahan Juni ya menjadi ketua DPD Jawa Timur. Ya. Nah, kita tahu bahwa Jawa Timur ini juga jadi salah satu basisnya besar dari PDIP dan juga kayaknya nanti di Pilpres 2024 akan jadi kunci dan perebutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang juga nanti kita pengen tahu gitu. Nggak apa-apa kalau soal jadi kunci. Yang penting kan kuncinya di tangan gua. Kalau kunci di tangan tetangga itu yang perkara bagi gua. Oke. Pak Said, jadi yang mungkin kita pengen buka yang pertama adalah sebagai yang megang kunci tadi gitu ya. Tugas Pak Said di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini kira-kira apa ada semacam tugas khusus kah yang diberikan DPP atau dari Bu Mega gitu? Mengingat Jatim ini kan menjadi lumbung suara lah untuk 2024 mendatang. Begini, kalau bicara konteks Jawa Timur, saya memang dilahirkan dan besar Jawa Timur. Sehingga penugasan dari Ibu Ketua Umum, dalam hal ini DPP Partai, tentu menggerakkan struktur partai sampai masif di tingkat anak ranting. Karena selama ini memang Jawa Timur ini diharapkan setidaknya kalau Jawa Tengah itu dahsyat sekali menjadi pusat epicentrumnya partai, maka kami mencoba untuk belajar ke Jawa Tengah. Walaupun di Jawa Timur itu PDI Perjuangan kan baru tahun 2019
dari sisi kursi menang dari kawan kita Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, oke. Tapi survei terakhir insya Allah sudah mulai bangun dari sejak saya ditugasin oleh Ibu Ketua Umum. Kali ini insya Allah kami sudah di 24-25%. Artinya kami leading sekitar 6% dengan kawan seiring kami Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Dan itu akan terus kami pompa lewat DPC, lewat berbagai komunitas-komunitas yang kami bangun supaya Jawa Timur ini PDI Perjuangan tetap kuncinya tadi kita pegang. Gitu, Pak Said tadi menyebut bahwa hasil survei juga sudah menunjukkan PDIP semakin leading gitu ya dibandingkan PKB. Kalau Pak Said sebagai Ketua DPD PDIP Jatim gitu melihatnya untuk tahun 2024 besok ada target nggak sih Pak untuk pemilu legislatifnya dan juga pilkadanya begitu? Kalau dari sisi pemilu legislatif, kan tidak cukup kita berdoa. Kalau disuruh berdoa, saya punya 3 karung doa. Stoknya banyak. Tapi kan tidak cukup. Ya. Politik itu kan pergerakan. Pergerakan yang merangkul, tidak usah memukul. Kita tidak ingin membuat pemilu itu jadi berombak. Saya ingin pemilu itu senyap dalam pengertian tanda kutip di antara partai politik, di internal partai kami, di antara calon-calon supaya kemudian menciptakan suasana yang sangat kondusif. Apapun pertarungannya. Toh pertarungan ini kan sesaat. Yang direbut kekuasaan. Toh kekuasaan itu juga alat bukan tujuan kok. Berarti kan bukan segala-galanya. Harus merusak suasana kebatinan publik. Itu kan harus kita jaga. Sehingga kondusivitas Jawa Timur itu menjadi kebutuhan setiap partai. Kebutuhan kita semua. Karena nggak ada gunanya kita bertarung antar partai, tapi kemudian membuat ombak, artinya tidak amannya daerah, itu juga tidak memberikan sumbangsi apapun. Baik bagi kondisi kenyamanan publik maupun dari sisi standar kita berdemokrasi. Nah, yang harus dijaga. Kalau tadi Pak Said sempat mengatakan bahwa Jawa Timur baru 2019 akhirnya bisa leading dari teman-teman di PKB. Kita lihat juga bagaimana tadi Pak Said menyebutkan bahwa Jawa Timur ini juga perlahan ingin belajar dari Jawa Tengah yang sudah jadi benar-benar kandang banteng. Tapi sebagai seorang ketua DPD di Jawa Timur, Pak, karakteristik Jawa Timur berbeda. Itu seperti apa? Jauh berbeda. Karena begini, Jawa Timur itu pemilik sesungguhnya yang sah, Nahdlatul Ulama. Oke. Dari sisi ormas, keagamaan dan kemasyarakatan. Tidak bisa dihindari, kader PDI Perjuangan terlalu banyak dari Nahdlatul Ulama. Dari kawan-kawan NU banyak banget. Bukan hanya banyak, pakai banget. Karena kan tidak bisa dihindari, memang kultur kami seperti itu. Oleh karenanya pemilih Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu, kalau kami 24%, itu hampir 41% pemilihnya NU. Oh, hampir separuh anggota NU. NU. Jadi itu sehingga asosiasinya dari setiap caleg kami pasti tidak akan keluar dari aras ke-NU-an kultur tadi. Makanya itu harus kita jaga gitu. Artinya kawan-kawan caleg kami itu kalau ada istilah di NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Fitnah wal Ta'genah. Harus seperti itu, tidak bisa dihindari. Jadi artinya bisa dikatakan ya basis PDI Perjuangan juga selaras dengan basis NU ya, bukan dua kekuatan yang terpisah. Iya, karena kan kalau PDI Perjuangan bicara wong cilik, kan kawan-kawan NU bicaranya masakin al fakir wal masakin, sama saja, sama. Dari sisi itu titiknya sama, irisannya sama, yang diperjuangkan sama, sehingga nggak kaget kalau secara nasional
katakan nasional ya, hampir 29% sumbangsih elektoral dari kawan-kawan NU yang memilih PDI Perjuangan. 2 kali lipat, hampir 2,5 kali lipat dari pemilih PKB. Oh, ya, 2,5 itu menarik. Iya. Untuk khusus di Madura sendiri, Pak Said, ini kan banyak yang menilai bahwa Madura ini adalah kawasan yang bisa dikatakan konservatif lah ya. Banyak pemeluk agama Islam yang cukup konservatif. Lalu bagaimana sih cara PDIP ini bisa merebut suara masyarakat? Karena kita tahu PDI Perjuangan juga punya wakil dari Madura, termasuk Pak Said Abdullah di DPR Senayan. Secara umum memang positioning PDI Perjuangan itu baru mulai tumbuh sejak 2014. 2004 itu kami masih meranah betul. Meranah. Orang asing dengar PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah lambat laun kami sowan pada kiai, karena bahasa kami adalah ayolah para kiai, para lurah, para tokoh agama, PDI Perjuangan itu jangan ditinggal. Kami itu ibarat lahan kami itu terjal, kering kerontang. Kami perlu disiram. Yang nyiram siapa? Pak Kiai yang bisa. Kalau Pak Kiai nggak nyiram kami semakin mengering, semakin mengeras. Nah itu yang saya lakukan bersama kawan-kawan. Terus akhirnya alhamdulillah 2010 kami bisa punya Wabub di Sumeneb. 2015 Wabub, sekarang punya Bupati. Ini sejak pemilu pertama tahun 55 kami baru punya Bupati di Sumeneb ya 2020. 2020 kemarin itu. Iya. Nah, insya Allah ini sudah mulai berkembang. Kami kalau di Madura sekarang itu kurang lebih hasil survei di berbagai lembaga survei, dapil 11 Madura itu kurang lebih 16%. Baru 1/4 lah. 1/4 kursi gitu loh. Tapi itu Pak, 2004 itu kan Pak Said sudah masuk DPR ya? Masuk DPR RI pertama kali kan Pak itu Pak? Iya, tapi kan masih terasing suasananya. PDI kafir, PDI Kristen, PDI anti agama. Kan tidak bisa saya bersikap frontal. Karena semua orang tahu saya orang Sumeneb, saya orang lulusan pondok pesantren juga, saya lulusan SMP saya di Nahdlatul Ulama. Kan nggak bisa dihindari itu. Maka menjadi kewajiban saya selaku kader untuk membangun pemahaman seperti apa sesungguhnya kami ini gitu loh. Ya. Kalau frontal yang tidak akan dapat apa-apa. Dipastikan karena kami kan punya karakteristik sendiri. Orang menilai Madura keras dan sebagainya. Keras dalam konteks apa? Dalam konteks kami mencari kerja, dalam kehidupan. Tapi dalam beragama kami adalah moderat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir tidak ditemukan di Madura itu konflik agama. Tidak ditemukan. Tidak sejarah pun menunjukkan, justru ahistoris kalau sampai ada konflik agama di Madura. Lalu pada saat itu Pak, saya kan cerita bahwa sangat merana banget tahun 2004 begitu ya, masih sulit untuk mendapatkan suara. Dan salah satu kunci tadi dikatakan adalah mendekati para ulama. Bagaimana sih Pak cara akhirnya bisa berbaur, bisa menggandeng para kiai-kiai? Ya kami datang satu persatu pondok pesantren dan kemudian pilihan saya pas Komisi 8, Komisi Agama. Sehingga suara-suara aspirasi kawan pesantren, madrasah itu tertampung. Dan itu pada itu tertampungnya lewat mana? Ternyata baru membuka wawasan baru. Lah, ini Pak Said kan dari PDI Perjuangan, kok Pak Said sendirian? Yang mengerti pesantren, yang mengerti madrasah. Yang lain kan dari kiai semua, sudah nggak ngurus pesantren lagi. Yang jadi anggota DPR maksudnya tanda kutip ya. Saya punya kesempatan dan itu berkah bagi saya. Karena punya kepuasan sendiri bahwa pada akhirnya kami bisa mengetok pintu pesantren, mengetok madrasah, berbagi, namanya anggota DPR gitu loh. Memang kewajibannya itu.
Nah, sehingga jalan ke belakang sudah jauh lebih mudah. Dan itu yang sekarang terus dikerjakan PDI Perjuangan yang mendekati para ulama. Terus menerus, dan kami terus tumbuhkan juga calon-calon kami, baik caleg maupun wakil bupati, itu kami selalu bersama kawan seiring. Dalam hal ini konteksnya dalam perjuangan politik kebangsaan tentunya ya dengan kawan-kawan NU. Ya. Sungguh menarik ini, Dito ini ya. Iya. Bagaimana pergerakan nggak bisa disamakan dengan Jawa, Iya. Jawa Timur, Mataraman, atau disamakan dengan Jawa Tengah, nggak bisa. Nggak bisa, beda memang. Nah, dalam konteks pilkada nih Pak, ini kan kita Kita agak bicara bergeser soal berebut kursi Senayan, dan ini pilkada Jatim ini kan lagi-lagi memang merupakan pertarungan yang cukup menarik begitu ya, karena kan seringkali salah satu provinsi yang pilgubnya paling disorot begitu Pak. Nah, untuk tahun 2024 ini kita lihat kader-kader PDI Perjuangan yang berasal dari Jawa Timur juga cukup banyak yang pernah menjabat kepala daerah. Ada Bu Risma, ada Pak Aswar Anas, lalu juga sekarang menjabat ada Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi gitu. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah mulai menjaring belum sih Pak, kira-kira siapa yang akan dicalonkan untuk 2024 mendatang di Jawa Timur ini? Kalau dari sisi saya sih sebenarnya sederhana ya. Kalau bisa semua dicalonkan, saya calonkan semua. Cokno kabeh. Tapi sabarlah kalau urusan pilgub. Sabar, karena kan masih November akan datang. Masih jauh lah ya. Bahwa sebagai partai besar di Jawa Timur, kami ingin nomor 1, ya memang insya Allah kami akan ke sana. Akan kami coba gitu loh ya. Tapi kami juga harus menyadari bahwa Jawa Timur itu dari sisi ormas keagamaan dan kemasyarakatan tadi memang gudangnya NU ya, di Indonesia ya Jawa Timur. Jawa Timur. Gitu loh. Ada posisi yang harus kami sadari betul, sehingga kalau Azwar Anas katakanlah pas kalau dia ditempatkan sebagai calon kami yang nomor 1, karena dia NU-nya iya, PDI Perjuangannya iya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Bu Risma juga sama lah. Eri pasti, toh Eri sekarang pengurus Lajnah Dewan di PBNU. Masuk juga. Di Mataramannya Eri masuk juga. Artinya kami terlalu banyak kader muda di kami yang insya Allah bisa diorbitkan di November 2024. Termasuk kami mendengar juga info ada banteng muda dari Sumeneb itu Pak Bupati ini. Kalau itu nggak usah dengar info, memang sengaja didorong. Susah kan kalau bicara info lagi. Banteng muda dari Sumeneb ini kayaknya mau mendesak. Siapa tahu Jatim, dari Madura ada, kan begitu aja. Namanya orang bermimpi. Kalau mimpinya jadi kenyataan, alhamdulillah. Setidaknya kalau tidak jadi kenyataan, pernah bermimpi. Kalau kata Presiden Soekarno kan bermimpi setinggi langit, jatuh di antara bintang-bintang. Tidak, itulah pegangannya. Memang perlu kesabaran revolusioner. Nah Pak, balik lagi ke bursa calon gubernur. Kalau kita lihat ada nama petahana Bu Khofifah, ini cukup dilirikkah oleh PDI Perjuangan? Karena kan ya dia petahana tapi bukan kader PDI, sedangkan PDI Perjuangan pengennya kadernya sendiri. Bagaimana melihatnya Pak? Kalau dari sisi kami sesungguhnya, kalau melihat peta seperti itu, kalau elektabilitas hari ini nggak bisa siapapun sing ada lawan. Oh, oke. Masih cair apa ya? Gubernur petahana Mbak Khofifah. Mbak Khofifah kali ini itu elektabilitasnya 50,07. Masih dominan, Pak. Dominan sekali. Tapi politik kan istilah orang yang biasa kita dengar dinamis lah, petanya memang sering berubah-ubah lah, sambil melihat kekuatan partai-partai yang ada lah, kan artinya terlalu banyak item yang memungkinkan partai juga untuk memberikan calon alternatif.
Bukan bisa saja. Tapi Pak Said kan kita kenal sebagai orang di DPP, cukup dekat dengan Ibu Mega, ya? Ibu Mega, dan sekarang ketua di DPD Jatim juga. Apa sih Pak sebenarnya, katakanlah dialektika yang sering terbentuk dengan Bu Mega terkait dengan Jawa Timur? Kan kadang kita tuh nggak paham, Bu Mega ini kan tokoh yang kita sering lihat di layar kaca ketika pidato, tapi kadang ada pesan-pesan khususnya yang mungkin tuh publik nggak ngeh gitu, yang di pesan Jawa Timur apa misalnya gitu loh Pak. Satu saya jawab yang pertama tadi dulu. Diksi cukup dekat. Semua pengurus DPP dekat dengan Ibu Ketua Umum. Bukan hanya si botak ini yang dekat. Kalau Jawa Timur, saya punya kisah. Tahun 86 itu, saya ingat betul ketika Ibu Mega masih bersama Bapak Suryadi. Saya ketika itu di Sumeneb sebagai pejabat sekretaris DPC PDI Perjuangan. Dan Ibu Mega pernah ke rumah saya di Kampung Arab, di ujung sini. Terlalu banyak memori Ibu di Jawa Timur. Bahkan ketika Ibu itu datang sowan silaturahmi ke Allahumma firlahu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, salah satu di antaranya saya yang hadir. Ikut mendampingi Ibu. Sehingga bahkan ketika itu Kiai As'ad langsung ke Ibu Mega, kamu sekali-kali dialoglah dengan bapakmu. Sering-sering, kata siapa tidak bisa. Kamu punya kemampuan melakukan itu. Kata itu tidak hanya Ibu langsung, yang mendengar pun tidak akan pernah lupa. Kalimat-kalimat dari Kiai As'ad Syamsul, Allahumma firlahu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Situ Bondo. Itu luar biasa. Di saya saja ketika masih muda, kan masih awam. Tapi lama-lama terasa betul ya. Memori Ibu di Jawa Timur terlalu kuat. Enggak, Ibu ingin. Cobalah kamu itu, pesannya ke saya, berusahalah merangkul masyarakat sedemikian rupa. Kamu tahu caranya. Tidak usah Ibu ajari. Bisa enggak ya Jawa Timur itu, PDI Perjuangan Jawa Timur itu seperti Jawa Tengah. Kamu tidak bisa meninggalkan NU. Karena rohnya memang di situ, di Jawa Timur. Kan kesederhanaan yang disampaikan Ibu itu kan jadi dalam. Awas loh, kamu kalau boleh bergerak kemana-mana, tapi NU-nya dibawa loh. Kan begitu kira-kira. Jadi diingatkan terus untuk jangan lupa berjalan seiringan. Iya. Tidak akan pernah lupa kalau itu Ibu. Karena perjalanan Ibu di Jawa Timur itu awal-awal juga banyak dengan para kiai di Jawa Timur. Karena itu fakta kok, bukan hal yang mengada-ngada, enggak, itu fakta saja. Makanya Bu Mega merasa bahwa ada bonding, ikatan batin. Bondingnya, ikatan batin. Kalau dengan Jawa Timur. Dan saya optimis lah. Baik Pilpres, Pilkada, Pileg, saya optimis. Dan saya punya tanggung jawab moral sebagai kader partai untuk memenangkan itu semua. Dalam konteks Pilpres Pak, ini kita udah mulai bergeser ke yang lebih luas lagi Pak. Ini kan PDI Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar. Bagaimana Pak Said melihat peluang Pak Ganjar untuk memenangkan Pilpres? Karena seperti kita ulangi tadi bahwa Jawa Timur dianggap sebagai basis massa yang cukup besar gitu ya, akan berpengaruh terhadap hasil Pilpres. Dan dengan alasan itu pula lah kita tahu beberapa minggu kemarin Pak Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapresnya dengan alasan kita butuh suara Jawa Timur. Bagaimana sih Pak Said melihat peta politiknya nanti ke depannya? Saya agak pucat kalau ditanya soal Oke. Isunya boleh disiapin tadi Pak.
Dulu itu ada salah satu gubernur kunjungan ke Pamekasan. Rombongan, karena di zaman Orde Baru, ketika itu rombongannya kan panjang sekali. Di pinggir jalan itu mau masuk di Sampang mau masuk perbatasan Pamekasan. Itu ketika itu musimnya buah semangka. Buah semangka. Pak Gub ini memang tes rasa Maduranya agak tebal. Sehingga kalau ada apa-apa dia mampir. Pak Gub ini mampir pinggir jalan, minta berhenti, total ke belakang berhenti. Datang ke ibu penjual semangka tadi. Di Madura itu, karena Bapak Bebuk Guru Rato, Bapak, Ibu, Kiai, baru pemerintah. Sehingga ada seorang pejabat, baju putih-putih, mentereng, itu nggak peduli dia. Tetap jualan semangka. Datanglah si gubernur ini. Bu, udah lama jualan semangka, Bu. Lama, Pak. Dan nggak noleh ke gubernurnya. Dia sambil buahnya dia atur yang baik. Manis, Bu. Ya manis lah. Masa jualan semangka nggak manis? Sudah. Warnanya merah, Bu. Ya merah lah, Pak. Semangka Bapak. Bapak memang maunya nggak merah. Ya sudah. Harganya berapa, Bu? 12.000. Loh, kok mahal sekali? Lah, Bapak tadi katanya mau beli banyak. Loh, ada bapak-bapak tadi cuma beli satu, Ibu kasih 10.000. Kan satu, kasihan, Pak. Kalau Bapak kan mau beli banyak. Jadi lebih mahal. Lebih mahal dong, Pak. Sudah. Nggak berapa lama beli, bayar. Karena memang dekat ke acara, akhirnya diangkut becak. 2 becak. Delalahnya selesai. Sudah berangkat becak, gubernur di belakang. Karena acara sudah mau dekat, mobil pelan-pelan. Tiba-tiba si becak disenggol truk. Pecah berantakan semangkanya. Tahu warnanya? Kuning semua. Satu pun nggak ada yang merah. Perintah gubernur balik ke tukang jual semangka tadi. Sambil bawa. Sebelum nyampe, Dandim sampai duluan. Marah-marah lah Dandim. Diem aja sih ibu itu dimarahin. Sampai gubernur datang. Ngasih kode ke Pak Dandimnya supaya nggak usah marah-marah. Bu, ini kok kuning warnanya, Bu? Ibu kan tadi bilang merah. Loh, Pak, memang kenapa kok sampai berantakan itu semangka saya? Iya, Bu. Ini disenggol truk tadi. Ya elah, Pak. Orang aja disenggol pickup pucat, apalagi semangka, Pak. Makanya kuning. Jadi kuning. Bapak ada aja. Makanya gue pucat kalau tajam. Jadi kuning makanya. Pilpres. Kalau tanggung jawab saya dalam konteks Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, sampai saat ini kami masih leading. Walaupun leadingnya di 7%-an ya. Ganjar, Prabowo, ini di 7%-an. Di bawahnya itu agak jauh memang Anies Baswedan. Saya yakin ini di akhir September ini saya akan coba kejar agar pompa sampai di 50-an. Kalau sampai di 50-an akhir September, saya optimis. Kalau target di 60% khusus Jawa Timur dengan 3 pasangan calon, bisa Jawa Timur. 60%. 60%. Karena pergerakan ini kan masih pergerakan permukaan. Ya.
calon-calon legislatif yang selama ini belum bergerak sudah mulai turun. Oke. Dan turunnya door to door. Dan tidak sendirian. Sehingga DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, di kami harus kolektif kolegial. Jangan jeruk makan jeruk. Dipetanin setiap kabupaten. Kalau DPRD di titiknya mana, dapilnya mana, DPR RI-nya siapa, DPRD provinsinya siapa, pasangannya siapa. Sehingga menurunkan ego calon supaya kolektif kolegial tadi tercipta, sehingga memasukkan nama Ganjar dari door to door akan kesentuh publik jadi. Tapi kalau bersikap individualistik hanya mau dirinya sendiri, dia pun nggak ada jaminan bisa dapat. Nah itu kami coba di semua strata. Oke. Sampai Jawa Timur. Tapi kita lihat, kita bahas politik nasional kemarin dengan adanya deklarasi Anies dengan Caimin di Surabaya gitu, Pak Said. Ini kan kayaknya Jawa Timur ini terus kemudian coba untuk apa ya, digempur nih biar banteng itu tidak terlalu kuat juga gitu. Itu merasa ada gerakan itu dan itu akan cukup mengganggu nggak sih Pak secara elektoral untuk Mas Ganjar gitu? Kami memang tidak bisa bersikap jemawa juga nggak boleh. Makanya saya katakan saya ingin perlahan-lahan sampai pada target 60% tadi. Tapi kami kan harus mawas juga. Ada Prabowo, ada Anies, apalagi Anies punya pasangan dengan Caimin. Ya. Bahwa PKB NU iya, tapi apakah NU PKB itu kan jadi pertanyaan besar. Karena pemilih hampir 43% warga NU itu memilih Ganjar. Masih tertinggi Ganjar sampai sekarang. Tinggal memperluas jangkauannya saja. Ada permainan udaranya, ada permainan daratnya. Ini kan harus, walaupun harus diakui, di permainan udara dahsyatnya memang luar biasa sekarang. Tapi kan ada ceruk di masyarakat kita itu yang memang tidak bisa bermain di udara, dia harus di darat. Nah, kami punya kemampuan. Selain di udara, di daratnya kami punya kemampuan. Yang insya Allah tidak dimiliki oleh partai politik lain. Karena salah satu identitas PDI yang banyak dikenal adalah akar rumput yang luar biasa itu. Kami punya modal sosial yang paling kuat. Kalau soal itu ya, kuat insya Allah. Dan survei menunjukkan juga ya, selain tertinggi kalau di internal pasti, meraih di partai-partai lain di Jawa Timur, pemilihnya kan banyak mengasosiasikan dirinya dengan Ganjar, itu dekat juga. Oke. Kalau lebih mikro lagi ya. Tapi terkait pemilih pemula ini Pak dan pemilih muda, ini kan menarik juga karena jumlahnya cukup besar di pemilu besok, di KPU di pemilu besok. Kita tahu PDI punya grassroots yang cukup kuat secara kultural, garis-garis apa orang-orang yang mengilhami Bung Karno, Bu Mega itu sudah kuat dan nggak bisa apa ya Pak, jarang bergeser gitu. Tapi untuk pemilih mula dan juga pemilih muda yang mungkin besok baru pertama kali atau bahkan baru mau kedua kalinya, apa sih Pak yang ditawarkan PDIP sehingga mereka bisa memilih PDIP maupun seorang Ganjar Pranowo gitu? Begini, Gen Z, bahasa kerennya kan itu lah ya. Anak-anak kita, kalau saya ya, bahasa politiknya adik-adik kita, ini kan memang berbeda ya. Berbeda apa ya? Dia ditempa oleh suatu keadaan yang lewat kemajuan teknologi IT. Sehingga kadang-kadang hal sepele menjadi perhatiannya.
keesokan harinya berubah lagi. Iya, betul. Minggu depan terus menerus. Maka ini kan lifestyle baru. Dan ini tidak hanya kita, internasional di dunia sekarang seperti itu semua. Nah, maka saya ingat yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Kita ini kan hampir 58% lah ya pemilihnya itu Gen Z dan milenial. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, bagaimana bahasa politik pakem kita itu menjadi bahasa politik Gen Z. Oke. Kalau bicara visinya Gen Z apa sih sesungguhnya? Tiba-tiba anak muda konsen terhadap lingkungan. Ya, ini mau tidak, mau suka tidak suka. Kita tidak boleh sekarang ini punya mimpi membangun sesuatu, ngundang investor, lupa, abai terhadap lingkungan. Sehingga tidak boleh lagi ada pembangunan infrastruktur apapun bentuknya yang kemudian dia tidak punya roh bangunannya, industri katakanlah, kemudian tidak melestarikan tidak melestarikan alam. Maka itu menjadi faktor penentu bagi anak muda sekarang. Jadi tren tiba-tiba anak muda sekarang bicara lingkungan, anak muda kekinian bicara udara yang tidak sehat. Ini kan harus ditangkap. Padahal apa yang kita dapatkan sekarang itu buah dari sebelum-sebelumnya, masa lalu. Tapi pemerintah sekarang, politisi sekarang kan tidak boleh gagap. Dia harus action, harus bertindak. Anak muda bicara lingkungan. Masa kita make sense sesungguhnya. Tidak boleh kita mewariskan lingkungan yang buruk. Maka ayo kita tangkap, jadikan kebijakan. Supaya anak muda ini kecenderungan politiknya nyambung dengan kami-kami. Jangan kemudian merasa, wah saya kan sudah 4 periode jadi anggota DPR, sudah karatan, berpikir dengan alam saya. Padahal 2004 itu, yang 2024, 2023 sudah mau milih gitu. Sayanya baru terpilih, ini baru lahir. Saya kan harus menyesuaikan diri. Karena generasi Gen Z ini yang akan meneruskan estafet nanti. Kalau sampai ada gap jarak yang jauh, ya kami akan ditinggal. Partai ditinggal, calon presiden kami ditinggal. Tidak bisa. Memang mau tidak mau, ayo seluruh pikiran, selalu visi, selalu mimpi, keinginan anak muda, yang kadang-kadang menurut hemat para orang tua sederhana, harus kita tangkap, jadikan policy. Bahasa gaulnya relate, Pak. Iya kan? Iya. Jangan sampai nggak relate sama... Waduh, kalau nggak nyambung ya wassalam. Udah, goodbye kan anak muda. Ngapain? Kan sederhana. Padahal satu suara bagi kami sangat berarti. Pak, terkait Pilpres, Pak. Ini kan kita lihat balik lagi ke kemarin ada satu manuver yang cukup menghebohkan lah ya dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, kalau dari koalisinya Pak Ganjar sendiri mungkin ada kisi-kisi nggak sih Pak? Apakah akan bertambah lagi nih anggota-anggota partai koalisi terbarunya? Kami lagi menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Dengan Demokrat kami buka pintu selebar-lebarnya. Karena tanggal 7 Mei saya dulu itu konferensi di Lenteng Agung DPP. Kami bicara welcome terhadap Demokrat. Kami ayo kita bangun. Muaranya kemudian setelah Pak Sekjen, Pak Oli Dondo Kambe juga bergerak. Mbak Puan akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat AHY. Sekarang kami juga lagi komunikasi dengan Mas Ibas, Mas Rifki Sekjen. Kami komunikasi Pak Oli, Pak Sekjen, lagi komunikasi intens. Nah, seperti apa muaranya, ayo kita saling tunggulah ya. Karena kan kalau
orang sering menyatakan PDI Perjuangan itu sombong, mentang-mentang sudah punya tiket sendiri. Itu bukan karakter dan bukan watak kami, bukan karakter kami. Dari awal, dari lahir kami sudah bicara gotong royong, kok tiba-tiba kami mau menutup pintu. Nggak mungkin, pintu itu kami tutup. Kami buka selebar-lebarnya. Bahkan komunikasi dengan Cak Imin pun, saya manggilnya Gus Imin. Dengan Gus Imin pun saya komunikasi tetap kami buka. Sampai daftar di KPU. Oke. Artinya memang perubahan itu masih sangat mungkin terjadi. Masih sangat mungkin terjadi. Dengan kawan-kawan Golkar, tapi komunikasi tetap kami bangun. Terkait hubungan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat, kan banyak mengatakan bahwa kemungkinan itu terbuka apabila nantinya Bu Mega dan Pak SBY bertemu. Kan pertemuan dua beliau ini seperti apa sih Pak Said melihatnya? Kalau saya, kenapa saya tidak disederhanakan? Saya lahir dari PDI Perjuangan. Saya mengenal ibu sejak 86. Sehingga kami merasakan apa yang dirasakan oleh ibu. Oleh karenanya pintu kami buka kepada Demokrat. Tapi biarkanlah Ketua Umum Demokrat dengan Mbak Puan membuat suasana cair, komunikasi yang intens dan sebagainya. Jangan kemudian belum apa-apa sudah apa-apa. Tiba-tiba dibuka lagi, oh, gimana? Ibu Megawati bersama Pak SBY ketemu ini itu. Nah, kita ini kok hal yang yang sederhana dulu lah yang bisa kami lakukan anak-anak. Tadi bicara Gen Z. Nah, ayo yang muda-muda ini dulu lah saling merapat. Menyamakan pikiran, persepsi, langkah. Kan begitu. Kita akan membangun ke depan itu kan tidak bisa semua katup-katup di sini kunci, di sini dikunci, nggak dibuka-buka. Kan nggak bisa langsung nyelosor ke rumah orang tanpa kalau nuwun kanan kirinya nggak bisa juga. Gitu. Artinya justru dan itu tidak ada sampai kali ini statement pernyataan dari Ibu Megawati tentang Pak SBY. Tidak ada lah. Pak SBY musuh saya. Di mana adanya? Ibu bukan tipikalnya. Ibu kan negarawan. Jangan ditempatkan ibu seakan-akan oh ini faktor ibunya lah. Kan selalu yang keluar loh. Kami fine-fine aja kok. Jangan didramatisir. Yang paling cair seperti apa sih? Kalau kita mau jujur-jujuran, hubungan ibu sama Gus Dur almarhum, waliullah. Saya Gus Dur selalu menyebut waliullah. Karena bagi saya Gus Dur wali. Pertarungan kekuasaan seperti itu, tetap bersaudara. Ibu bukan tukang stempel. Yang setiap orang distempel sama ibu. Oh, iya. Tapi Pak Said, banyak yang kangen Pak dan menganggap bahwa kalau nanti akhirnya Bu Mega dan Pak SBY ketemu ini akan satu jadi magnet rekonsiliasi besar. Ini kekangenan kegenitan. Oh, kekangenan kegenitan. Iya. Para tokoh tidak apa-apa, kita yang apa-apa. Oh, sibuk dengan drama yang diciptakan. Drama diciptakan sedemikian rupa. Loh, apa iki gitu. Padahal kebutuhan Gen Z itu tidak, bukan. Jangan. Kenapa kita tidak menjaga para tokoh ini marwahnya? Oh, oke. Tidakkah lebih baik, lebih terhormat bagi kita? Daripada drama tadi yang dihadirkan. Substansi kerjasama apa sih? Membangun visi Indonesia ke depan. Bukan person to person. Iya dong. Sepakat. Nah, berarti nggak ada pertanyaan itu lagi. Sepakat. Karena drama-drama ini yang kadang sekarang jadinya gagasan-gagasannya nggak drama dimunculkan supaya ini tidak bersatu.
Oke. Biasalah itu. Oh iya. Nggak usah kaget lah. Tapi emang ada ya Pak yang pengen ini nggak bersatu itu ada aja. Oh, pasti yang namanya. Ya. Khawatir nambah kekuatan lah kalau bersatu ke PDI Perjuangan. Ya, it's real politics. Ada lagi itu apa itu? Kita sekarang ini soal pilpres nih Pak, masih banyak pertanyaan Pak. Nama calon wakil presiden Pak. Ini kan ya kita tahu sudah ada yang punya pasangan wapresnya. Sekarang kita mau nanya Pak Ganjar ini seperti apa sih proses dinamika penentuan calon wakil presidennya Pak sejauh ini? Yang pertama dipastikan bahwa calon wakil presiden itu adalah chemistry-nya satu. Oke. Dengan Mas Ganjar. capresnya. Oleh karenanya itu artinya yang jadi penentu capres juga. Artinya ibu kota umum akan bicara dengan capres untuk memutuskan sesuatu dengan para ketua umum yang lain. Sebab kita ini kan disibukkan tiba-tiba kan yang mau dikejar nama. Padahal namanya sudah masuk dalam satu keranjang. Si A, si B, si C, si D, Mbak Puan bolak-balik sudah. Iya, sebut nama. Bahkan sampai hari ini nama Caimin juga belum dicabut kok. Iya. Karena apa? Ya kan baru tingkatnya koalisi di antar partai dengan partai. Belum resmi. Resminya di mana ketika didaftarkan tadi? Kasih kesempatan bagi kami dalam hal ini Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum partai untuk terus menggodok bakal calon wakil presiden. Kan jangan kita ditarik terus-menerus pada hitung-hitungan elektoral melulu. Oke. Lo bayangin mau memilih seorang pemimpin yang dihitung elektoralnya bukan diletakkan pada track record dan visinya. Iya. Kan celaka kita dalam kehidupan kebangsaan kita ke depan. Karena yang dibutuhkan sebenarnya visi di setiap calon. Termasuk calon wakil presiden. Kemudian track recordnya seperti apa? Baru elektoralnya dong. Ya. Gitu loh. Tapi sekarang kan yang ditempatkan selalu di publik itu elektoralnya yang dijual ke barat ke timur. Orang tidak lagi memperhitungkan, rekam jejaknya seperti apa? Visinya Indonesia ke depan kan nggak muncul-muncul sampai saat ini. Sehingga yang ada di publik itu kebisingan. Publik tidak diajak untuk berpikir sehat bahwa membangun Indonesia ke depan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena faktor elektoral tadi seakan-akan semuanya lempeng, nyaman. Apa iya? Elektoral jadi penentu seseorang untuk maju Indonesia ke depan. Akhirnya kalau basis pemikirannya selalu fokus di elektoral, orang hanya akan melihat popularitas ya Pak. Popularitas semangat dan itu bisa di-create. Bisa di-create tuh. Bisa dimainkan kalau mau jujur-jujur. Ya. Tidak genuine lagi. Kan sulit kita akan menemukan orang seperti Pak Jokowi. Kalau mau jujur. Dari wali kota menapak, gubernur sesaat. Ya. Tapi empati, gerak-gerik tubuhnya, kan memang rakyat Pak Jokowi itu walaupun sudah jadi gubernur ketika itu. Yang kita inginkan yang seperti itu gitu. Kalau terus polosan, kemudian di medsosnya adu buzzer, betapa mengenaskan kita, sedihlah kita ini membangun bangsa ke depan dengan rekayasa yang terus-menerus seperti itu. Tapi sebagai senior di PDIP, Pak, melihat kader-kader muda yang mungkin sekarang juga pengen menjadi DPRD atau bahkan bupati atau wali kota, menangkap gak sih Pak bahwa pada akhirnya itu generasi-generasi muda di bawah Pak Said itu kayaknya gak sabaran misalnya katakanlah, atau ada nggak sih pola di mana kok akhirnya proses kaderisasi ini
Terlalu cepat. Kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih Pak gejolak-gejolak itu? Enggak. Alami saja. Kan kalau sebenarnya kita ini kalau mau mengendapkan pikiran kita sejenak. Ketika berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan-pasangan dengan elektoral masing-masing, dengan irisannya masing-masing. Kita sebenarnya tahu sama tahu. Cuman kita ini gergetan, kapan diputuskan sih? Gitu loh. Sebenarnya itu sudah telanjang kok. Udah transparan betul. Hasil berbagai lembaga survei. Kalau itu bukan satu-satunya pengambilan keputusan, ya. Bagi ibu ketua umum, bagi capres, ya pastilah seperti itu ya. Tapi kan tidak akan bergeser tiba-tiba keluar nama di luar itu gitu kan. Hampir mustahil. Tiba-tiba capresnya Ganjar, cawapresnya Said Abdullah. Lu kan gila aja ya. Gimana caranya? Pak Said, terkait bursa ini kita mungkin agak update sedikit. Ada satu nama yang tiba-tiba muncul nih Pak. Kemarin ada Pak Agung Laksono yang senior di Golkar menyebut bahwa Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jabar, sudah minta izin, minta restu katanya untuk maju mendampingi Pak Ganjar. Ini PDIP dari sisi Ridwan Kamilnya kan tidak asing. Bahwa lewat Pak Agung Laksono senior, politisi senior, sebagai corong, ya wajar-wajar saja kali. Menjadi aneh kalau kemudian nama Ridwan Kamil dimunculin dari Aceh mamanya. Lalu orang senior Golkar yang bicara ya, ya wajar. Kan tidak mengagetkan. Oh, yang bicara siapa? Pak Agung. Yang disebut siapa namanya? Ridwan Kamil. Ya nggak asing. Memang di berbagai lembaga survei masuk bursa namanya juga, masuk terus. Apakah memang sudah ada pendekatan gitu Pak dari PDI Perjuangan kepada Kang Emil ini? Pendekatan ke berbagai bakal calon wakil presiden sudah dilakukan dalam konteks ingin tahu visinya. Oke. Oh. Karena tadi basis utamanya adalah chemistry dan kesamaan gagasan itu ya. Kalau itu sudah dilakukan. Dan apakah ada semacam batas waktu yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan dengan kawan-kawan koalisi bahwa kita sudah harus selesai menemukan sosok tersebut? Nah, sampai kapan begitu? Kalau batas waktu jangan di rumah aspirasi, bisa nggak jadi aspirasi lagi. Kalau batas waktu itu prerogatif kenaman Ibu Ketua Umum. Oke. Artinya pasti sebelum batas deadline pendaftaran KPU pasti sudah ada ya? Kalau daftarnya KPU pendaftaran katakanlah akhir pendaftaran kapan sih? Katakanlah di November. Tanggal 19 Oktober. Ya 19 Oktober. Ya kan bisa diputuskan tanggal 19 Oktober pagi. Sebelum didaftarkan. Hamin 1 ya iso iki Pak. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam aja. Atau umumkan di KPU aja langsung. Biar surprise-nya mantap ya Pak ya? Dapat. Kan Ibu berhitung momentumnya dan sebagainya pasti dihitung semua. Tapi Pak, mendekati, benarkah bahwa ketika ada anggapan Pak dari publik bahwa bisa jadi Ganjar Ridwan Kamil ini menjadi satu karena Ganjar mengejar basis elektoral yang masih sangat minim di Jawa Barat. Kalau survei Litbang Kompas terakhir, Ganjar itu 30 kalau nggak keluar, hampir 30. Kalau 30 dianggap kecil, hampir pemilihnya 40, kaget juga kok. Padahal itu 4 kali lipatnya pemilih Madura. Masa dianggap kecil? Effort kan masih ada sisa waktu. Kan bukan tidak bisa.
Ganjar minus di Jawa Barat, tiba-tiba kami diem gitu. Pasrah bongkokan. Ya udah nyerah aja deh. Kan tidak seperti itu. Mas Ganjar terus menerus belusukan. Mas Ganjar masih akan ketemu tokoh budaya, tokoh seni, tokoh agama. Percaya deh, itu semua bisa kami lakukan. Untuk meyakinkan dan sekaligus minta izin kepada rakyat. Untuk menghibahkan dirinya, mewawakan dirinya Ganjar sebagai calon presiden. Jangan kemudian dikunci, kan Ganjar lemah di Jawa Barat. Seakan-akan kemudian pikiran, hati, rasa, pergerakan nggak ada, kan tidak seperti itu juga. Optimisme kan harus tetap ada dan dibangun terus. Secara partai kami kan masih tinggi di Jawa Barat, 19%. Artinya bukan berarti karena orang menganggap di Jawa Barat tertinggal, Ganjar Pranowo tertinggal, maka langsung capresnya cari Jawa Barat, nggak gitu bukan juga. Bukan tipikal ya, Ibu Mega, bukan tipikal Ibu Ketua Umum. Karena kalau Pak Jokowi meletakkan Indonesia sentris, itu Ibu Ketua Umum sudah teriak duluan Indonesia sentris. Bahwa Ridwan Kamil elektoralnya mumpuni, ya kita semua tidak boleh menyatakan, enggak. Memang faktanya ya, kan begitu. Pak, dalam konteks pemenangan Ganjar ini, bagaimana sih Pak mungkin komunikasi antara PD Perjuangan dengan Pak Presiden Jokowi itu? Karena kan banyak menganggap bahwa dalam tanda kutip restu dari Presiden ini bakal sangat menentukan nantinya. Bagaimana hubungannya gitu? Dari dulu ya, dari sejak 2014. Selalu publik seakan-akan menempatkan keduanya ini kongruen, bertentangan. Yang satu ke barat, satu ke timur. Dan terus-menerus diuji dalam perjalanan Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati, dengan Ibu Ketua Umum 2014-2019. Toh akhirnya 2019, Ibu Mega lah yang lebih dulu memilih Pak Jokowi, menetapkan serk ke anaknya. Anak didiknya secara politik, anak ideologisnya, bukan anak biologisnya. Seiring waktu mulai lagi diciptakan drama baru. Muncul Bapak Presiden ke barat, Ibu Mega ke timur. Padahal sejatinya sampai hari ini dan lewat juga perantaranya yang dalam hal ini Mbak Puan, itu hubungannya baik sekali. Terakhir Mbak Puan sampai 2 jam diterima Bapak Presiden. Itu kurang menunjukkan apa sih sesungguhnya ke publik. Tapi kan Bapak Presiden tidak boleh tiba-tiba berteriak, saya akan ke Ganjar, relawan ke Ganjar ya. Ini Presiden Republik Indonesia. Dan Ibu tidak pernah mengajarkan cara-cara yang seperti itu. Bagi Ibu Ketua Umum, setiap kader mau sebagai calon presiden, calon wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, yang pertama melaksanakan ideologis mimpi Ibu, inap, sudah cukup. Kamu anak Ibu. Ibu kan selalu menangan diri anak-anak Ibu. Itu sudah kebahagiaan tersendiri bagi Ibu. Walaupun jarang bertemu. Tapi Ibu kan tangannya banyak. Lewat eksekutif partai, lewat legislatif partai, lewat udah macam-macam lah. Info kan masuk ke Ibu, si A lakukan ini, hasilnya ini, outcome seperti ini, data BPS seperti ini, kan ada semua. Kan dicatat sama Ibu. Oh, ini sudah si A melaksanakan ini, yang belum ini. Nah, kita tungguin yang belum ini sampai kapan. Sehingga Ibu itu dengan Bapak Presiden Jokowi, yang dilihat Ibu itu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden.
bukan gerak-gerik Bapak Presiden yang dimata-matain. Salah juga kita ini, berdosa kita. Iya. Kalau tingkat kepuasan publik 80%, Litbang Kompas terakhir 74, itu legitimate. Bahwa Presiden melaksanakan mimpi-mimpi dan cita-cita yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tahun 2014, calonnya pelangak-pelongo, dan sebagainya. Kurang apalah Pak Jokowi itu. Iya. Tapi yang ngomong seperti itu di mana posisinya sekarang? Ya. Bukan kita yang ngaku, bukan semata-mata kita yang mengakui. Internasional pun mengakui keberhasilan Presiden Jokowi. Kita sering lupa karena kita suka drama. Itu. Mas Said, kemarin disampaikan Mas Hasto, ada pernyataan bahwa Bu Mega sudah ngobrol sama Pak Jokowi soal kandidat cawapres. Tapi kalau dalam kacamata seorang Said Abdullah tuh apa ya Pak? Kenapa Bu Mega dengan capaian elektoral PDIP yang bisa membawa satu tiket, kita akui bahwa 2019 adalah tahun kemenangan besarnya PDIP gitu. Dan Pak Jokowi adalah kader gitu. Tapi Bu Mega masih mau melibatkan atau merasa bahwa penting melibatkan Pak Jokowi dalam obrolan soal cawapres. Apa pentingnya gitu loh Pak? Penting banget, penting sekali. Karena Bapak Jokowi adalah anak ideologisnya yang paling berhasil. Masa Presiden Jokowi dalam konteks sebagai kader partai akan ditinggal? Padahal berhasil. Siapa yang nyatakan berhasil? Publik. Ukuran keberhasilan kan bukan subjektivitas kami. Iya dong. Publik mengakui, masyarakat mengakui keberhasilan Bapak Presiden. Masa nggak akan diajak bicara? Kebangetan juga. Seakan-akan ibu otoriter, sak mau-maunya, semina-mina. Kalau itu dilakukan oleh seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya nyebutkan Soekarno Putri di belakangnya? Karena darah ibu tidak bisa, baik biologis, ideologis akan ditinggalkan dari seluruh ajaran itu. Nah, kalau orang saja seperti Sekjen, saya, Pak Bambang Pacul, Pak Oli, diajak bicara, apalagi Presiden Jokowi. Kader terbaik. Ayolah, yang bener aja kita ini, gitu loh. Sehingga memang penting banget, penting sekali. Sehingga bagian utuh dari setiap keputusan Ibu sebagai ketua umum. Ya. Selalu ada anak ideologis tersuksesnya itu, gitu. Iya dong. Oke. Pak Said, ini yang berkembang di publik juga terkait hubungan Pak Jokowi dengan Pilpres ini kan banyak sekali menganggap bahwa kok kesannya calon-calon ini hanya semacam mengklaim bahwa dia adalah penerusnya Pak Jokowi untuk meraih suara gitu. Memang dengan bekal kepuasan publiknya memang besar ya. Kalau dari PDIP sendiri melihat sejauh mana sih memang klaim sebagai penerus Presiden Jokowi ini akan menentukan kemenangan dibandingkan mungkin apabila capres ini punya gagasan dan visi misi yang orisinal ya, baik itu melanjutkan atau mungkin memperbaiki capaian Presiden Jokowi. Saya sejak awal memang selalu berteriak kalau ditanya berbagai kalangan, kawan-kawan media lah khusus. Kenapa sih nggak kita gali dari calon presiden kita itu visinya apa sih akan bangun Indonesia ke depan? Bahwa Indonesia maju, wajib maju. Ya, diucapkan, tidak diucapkan, wajib maju. Ya. Tapi untuk maju, apa saja yang dibutuhkan? Sudah diidentifikasi belum? Ya. Kalau sudah diidentifikasi, kemudian kebijakan yang mau ditelurkan seperti apa? Seharusnya itu dong. Jadikan diskursus publik kita.
Kan itu sesungguhnya yang mau kita capai. Yeah. Bahwa ini akan meneruskan siapapun, menurut hemat saya, walaupun dengan kata yang berbeda, tetap akan melanjutkan apa yang diletakkan oleh Presiden Jokowi. Tidak bisa dinafikan. Infrastruktur. Kan orang bicara infrastruktur tiba-tiba cuma bicara jalan tol. Padahal infrastruktur pertanian, perikanan, udara luar biasa dahsyatnya. Tapi ukuran kita kadang-kadang kasat mata. Oh, tol. Yang paling diingat publik tentu ya. Padahal kalau kita bicara kedaulatan pangan, jangan lupa infrastruktur pertanian kita. Kalau itu menurut hemat saya, kalau berhenti pada titik klaim, kita semua celaka. Karena akan menimbulkan kegamangan bagi publik gitu loh. Kalau antara Bapak Jokowi dengan Pak Ganjar, lawang nafas rohnya sudah satu, masa akan berbeda gitu loh. Kan tidak perlu main klaim lagi. Loh, itu yang milikku kok. Kenapa aku mau klaim lagi? Menjadi aneh. Kalau saya akan klaim lagi, saya yang akan meneruskan. Ini mau satu partai kan? Gak usah diomong no maneh. Oke. Pak, tapi menjelang Pilpres nih Pak Jokowi sebagai tadi Bapak sebut kader terbaiknya PDI Perjuangan. Ada nggak sih Pak mungkin pesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada kader-kader PDIP ini menyongsong 2024? Kan kalau itu terlalu sering lah Bapak Presiden dalam kaderisasi di internal partai. Nah, kalau kaderisasi tingkatnya nasional atau rakernas partai, di Mukernas, selalu sering Bapak Presiden menyampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu memang yang menjadi visinya Bapak Presiden ketika apa yang sudah, sedang, dan akan. Dan kami kan punya. Apa istilahnya blueprintnya kami sudah punya. Memang ada di tangan kami. Apa sih yang sudah dilakukan, apa sih yang sedang, dan apa yang akan. Karena apa saya bicara akan, 2024 mau tidak mau Bapak Presiden kita, tanggal 20 Oktober kan harus turun. Nah yang akan ini yang harus kita lanjutkan. Yang sedang, ayo kita lakukan akselerasi, kan begitu. Yang sudah kita pelihara, jangan kemudian sudah kita tinggal. Kan penyakit kita kan, kita bisa membangun, nggak bisa ngerawat. Betul. Iya Pak, itu. Itu penyakit kita dari dulu. Yuk. Nah, Pak, ini kita sudah menjelang akhir dari pertemuan kita, Pak. Tapi aku pengen tahu, Pak Said, 2024 nanti sebagai Ketua DPD Jatim, apa yang mungkin akan dilakukan atau menjadi goals besar dari seorang Said Abdullah di pemilu 2024 nanti? Bagian dari mimpi, legasi saya yang diberi amanah oleh Ibu Ketua Umum, oleh DPP Partai. Saya ingin kalau pileg 2019 itu menang kursi kalah suara. Kali ini saya ingin menang telak. Suaranya akeh, tenang. Pilpresnya menang. Itu saja. Karena saya lebih dari separuh umur saya, 2/3 dari umur saya hidup di partai. Karena saya berpartai sejak SMA. Itu yang ingin saya letakkan di Jawa Timur. Yang kedua, pondasinya. Kalau pondasinya kuat, siapapun pemimpin yang akan datang, maka akan lebih mudah untuk effort lagi. Tapi kalau sekedar menang dengan berbagai program dan sebagainya, tapi kalau kelembagaannya lemah, maka
pengganti saya akan berat juga. Sehingga saya akan bangun SDM-nya, saya akan perkokoh infrastruktur partai. Dalam waktu pendek 1 tahun ini. Ya, luar biasa ini. Fondasinya seperti itu. Untuk Pilpres, Pak. Ini nggak ada bocoran apa Pak? September ini Anda kejutan nggak ini Pak? Berarti nggak kelar nih. Iya. Tadi saya bilang banyak palsu-palsunya. Ada bocoran-bocoran nggak ini Pak? September kira-kira ada PDI Kejutan apa? Kejutan apa gitu nggak Pak? Biar kita siap-siap juga. Janganlah. Jangan membuat kejutan melulu. Siap. Oke. Jadi masih ya nanti dilihat dinamika ke depan seperti apa gitu ya Pak. Masih meraba-raba ya. Beri kesempatan kami membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Beri kesempatan kami berbenah terhadap yang bolong-bolong karena tidak ada. Kami akan mengatakan bahwa kami sudah sempurna, jauh dari kesempurnaan, maka kesempurnaan itu adalah tantangan yang harus terus-menerus kami sempurnakan. Itulah yang kami lakukan selama September ini untuk masuk di bulan Oktober. Oke. Sip, luar biasa. Itu kita berharap semoga ya kita tunggu Pak Said langkah-langkah kejutan-kejutan nanti ke depan apa. Dan tadi tantangan untuk kesempurnaan itu di September itu nanti. Untuk menyambut nanti Oktober pendaftaran. Kita harapkan yang terbaik gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Said atas kesamaannya sekitar 1 jam ini. Sahabat Kompas, tepuk tangan dulu lah ya. Itu sahabat Kompas.com menantikan obrolan-obrolan ngegas nampol soal politik tanah air berikutnya. Saya Tatang Guritno. Saya juga Dito Ramadan. Coba terima kasih dan kita bertemu lagi. Tetap ngegas, tetap nampol.